Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Prifmo Devitasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan akuntansi keuangan pada bagian 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah setelah saya menjelaskan, diharapkan teman-teman dapat memahami terkait dari HPP perusahaan manufaktur, kemudian administrasi dana kas kecil, mutasi dana kas kecil dalam sistem dana tetap, kemudian mutasi kas kecil, sistem dana tidak tetap, dan juga perhitungan fisik dana kas kecil. Nah, adapun kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.10 dan juga 4.10 terkait harga pokok produksi perusahaan manufaktur, kemudian kompetensi dasar 3.11 dan juga 4.11 terkait pencatatan dan juga pembentukan kas kecil. Baik, kita akan langsung menuju kepada materi yang pertama terkait dengan HPP perusahaan manufaktur. Nah, harga pokok penjualan merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Nah, perhitungan HPP dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Nah, harga pokok penjualan atau HPP terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Nah, bagaimana sih cara menghitung harga pokok penjualan? Nah, cara menghitung harga pokok penjualan yang pertama yaitu kita harus menghitung semua bahan baku yang digunakan. Nah, perusahaan manufaktur ini memproduksi sendiri barang dagangnya sehingga diperlukan bahan baku. Nah, bahan baku menjadi modal utama untuk menghitung harga pokok penjualan saat pertama kali, di mana perusahaan harus menentukan berapa banyak bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Untuk menentukannya, itu dapat dilihat dari berapa banyak bahan baku yang masih tersisa di akhir periode setelah awal periode ditambah dengan pembelian yang ada selama periode tersebut berlangsung. Nah, rumus untuk menghitung semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yaitu dengan cara bahan baku terpakai sama dengan saldo awal bahan bakunya itu berapa, ditambah dengan pembelian bahan bakunya itu berapa, dikurangi dengan saldo akhir bahan baku, maka akan diketahui berapa bahan baku yang terpakai. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung biaya produksi lainnya. Nah, biaya produksi lain ini berpengaruh terhadap proses produksi barang, yang merupakan biaya yang digunakan dalam proses pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, biaya lainnya dimaksud di sini adalah yang pertama biaya tenaga kerja langsung, yang kedua adalah biaya overhead atau biaya bahan baku yang bersifat tidak pokok. Contohnya seperti biaya listrik, biaya reparasi, dan juga biaya perawatan dan lain sebagainya. Kemudian, tahap yang selanjutnya yaitu kita harus menghitung total biaya produksi. Kita harus mengetahui berapa sih biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan ketika barang sudah masuk dalam proses produksi dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, cara menentukannya yaitu bahan baku barang yang diproses pada awal periode produksi ditambah dengan bahan baku penambahan atau bahan baku yang tidak pokok seperti tenaga kerja langsung dan juga overhead, lalu dikurangi dengan barang yang masih tersisa di gudang pada akhir periode sehingga nanti akan didapatkan berapa total biaya produksi. Kemudian tahap yang keempat yaitu menghitung harga pokok penjualannya. Nah, cara menghitung harga pokok penjualannya yaitu barang yang sudah selesai diproduksi di gudang pada awal periode ditambah dengan harga produksi periode berjalan, kemudian dikurangi dengan barang jadi yang masih tersisa di gudang pada akhir periode. Nah, cara menghitung harga pokok penjualan yaitu harga pokok penjualan sama dengan saldo awal barang jadi atau finish good ditambah dengan produksi selesai periode jalan dikurangi dengan saldo akhir barang jadi sehingga diketahui harga pokok penjualan. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, di sini saya mengambil sebuah contoh kasus yaitu pada PT Samudra, di mana pada tanggal 1 Januari 2021 itu diketahui persediaan barang dagangan awalnya sebesar 20 juta, pembelian dilakukan sebesar 60 juta, kemudian biaya angkut pembeliannya diketahui 2 juta, retur pembeliannya sebesar 3 juta, dan juga potongan pembeliannya sebesar 1 juta, kemudian
persediaan barang dagang akhirnya itu sebesar 6 juta. Sehingga untuk menghitung HPP-nya kita harus menghitung pembelian bersih. Pembelian bersihnya itu 60 juta ditambah dengan 2 juta dikurangi dengan 3 juta dan juga ditambah dengan 1 juta. Nah, kemudian sehingga pembelian bersih ini didapatkan sebesar 58 juta. Kemudian kita harus mencari barang tersedia untuk dijualnya itu berapa. Jadi kita dapat mengurangkan persediaan barang dagangan awal sebesar 20 juta, ditambah dengan 58 juta atau pembelian bersihnya itu. Sehingga barang tersedia untuk dijualnya sebesar 78 juta. Sehingga HPP PT Samudra sebesar 78 juta dikurangi dengan 6 juta, yaitu sebesar 72 juta. Nah, untuk yang selanjutnya, bab selanjutnya terkait dengan administrasi dana kas kecil. Nah, perusahaan itu seringkali menghindari kejahatan atau kecurangan terhadap kas sehingga semua penerimaan kas setiap hari akan disetor ke bank dan cek akan digunakan untuk memenuhi pengeluaran yang terjadi. Namun, dalam prakteknya itu tidak semua pengeluaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil kadang-kadang tidak dapat menggunakan cek sebab dinilai kurang praktis. Contohnya, ketika pembayaran rekening listrik, pembelian perlengkapan kantor, dan juga pembelian makan siang atau konsumsi, ongkos parkir, kan itu tidak mungkin ketika kita melakukan aktivitas itu kita membayar dengan cek, kan sangat tidak efisien. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan membentuk atau menyisihkan dana kas kecil yang penanganannya untuk diserahkan kepada bendahara kas kecil. Dan yang dibentuk besarannya itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkiraan pengeluaran yang sifatnya kecil dalam periode tertentu. Pada akhir periode ketika dana kas kecil saldonya itu akan habis, maka pemegang dana kas kecil itu harus membuat pertanggungjawaban terhadap pengeluaran yang telah dilakukan guna pengisian kembali dana kas tersebut. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu pembentukan dana kas kecil dan juga buku kas kecil. Nah, berdasarkan perkiraan jumlah pengeluaran yang sifatnya kecil selama satu periode, misalnya 10 juta. Nah, bendahara perusahaan menyerahkan dana tersebut kepada petugas yang ditunjuk dengan membuat ayat jurnalnya. Dana kas kecil di debit 10 juta dengan kreditnya kas sebesar 10 juta. Nah, sedangkan pada buku kas kecil berdasarkan perkiraan jumlah pengeluaran yang sifatnya kecil selama satu periode tertentu, misalnya sama seperti contoh yang sebelumnya 10 juta. Nah, bendahara yang menyerahkan dana tersebut kepada petugas yang ditunjuk akan membuat ayat jurnal dengan mendebit dana kas kecil sebesar 10 juta dan juga mengkredit sebesar 10 juta. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan contoh buku kas kecil. Nah, di sini toko buku kas kecilnya teman-teman bisa lihat di sini, dan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat pada modul. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya terkait dari mutasi dana kas kecil pada sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap. Nah, sistem pembentukan dana kas kecil ini ada dua. Yang pertama sistem dana tetap atau Impress Fund System. Nah, dalam sistem ini, dana kas kecil besarnya itu selalu tetap sesuai dengan yang ditetapkan. Pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan dana yang telah digunakan, kecuali dana yang ditetapkan sebelumnya dianggap terlalu kecil atau terlalu besar sehingga perlu diadakan penambahan atau pengurangan. Kemudian yang kedua, sistem dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System. Nah, dalam sistem ini dana kas kecil besarannya itu berubah-ubah sesuai dengan keperluan. Nah, pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sama dengan dana yang telah dipergunakan. Bisa lebih besar dan juga bisa lebih kecil. Nah, perbedaan sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel ini, di mana pada metode dana tetap, itu jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Sedangkan pada metode fluktuatif, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Kemudian pada metode dana tetap, pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal, biasanya hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Nah, kalau di metode fluktuatif, pada saat pengeluaran dana kas kecil itu harus dicatat atau di jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Kemudian, ketika saldo rekening dana kas kecil itu tetap kalau di metode dana tetap. Sedangkan kalau di metode fluktuatif, saldo rekening dana kas kecilnya itu bersifat fluktuatif.
Kemudian yang terakhir pada metode dana tetap pada akhir periode itu perlu disesuaikan. Kalau di metode yang fluktuatif itu tidak perlu disesuaikan. Nah, untuk perbedaan dalam sisi penjurnalannya yaitu ketika terjadi pembentukan kas kecil di sistem impres itu akan menjurnal kas kecil debit, kreditnya adalah kas atau bank. Nah, di fluktuasi itu sama. Kemudian kalau di pembayaran kas kecil di sistem impres itu tidak dijurnal, kalau yang di fluktuasi itu dicatat debitnya itu berbagai beban, kreditnya adalah kas kecil. Nah, ketika penyerahan bukti kas kecil ke kas besar atau pengisian kembali kas kecil di sistem impres itu di jurnalnya itu debit berbagai beban, kreditnya adalah kas. Nah, kalau di fluktuasi itu debitnya adalah kas kecil, kreditnya adalah kas. Nah, ketika penambahan kas kecil itu keduanya pada metode impres dan juga fluktuasi akan didebit kas kecil dan juga dikredit kas. Nah, ketika terjadi pengurangan atau penurunan kas kecil itu juga sama akan didebit kas dan juga dikredit kas kecil. Nah, ketika akhir periode jurnal penyesuaian jika belum ada bukti yang tercatat dalam metode impres akan jurnal dengan debitnya berbagai beban, kreditnya itu kas kecil. Sedangkan kalau di metode fluktuasi itu tidak dilakukan penjurnalan. Nah, ketika awal periode jurnal pembalik, kalau di impres itu akan dilakukan jurnal pembalik dengan mendebit kas kecil kemudian mengkredit berbagai beban. Nah, kalau di fluktuasi itu tidak dilakukan penjurnalan. Nah, untuk contoh kasusnya teman-teman bisa lihat pada modul. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pencatatan mutasi kas kecil ke buku kas kecil. Nah, buku kas kecil ini merupakan sebuah buku yang dibuat dengan kolom tertentu untuk dipakai sebagai alat pengawasan penerimaan dan pengeluaran kas kecil agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Nah, contoh buku kas kecilnya teman-teman bisa lihat pada tabel di sini, di mana di sini memuat terkait tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, biaya rekening air, biaya telepon, kemudian nama perkiraan, jumlah. Nah, di sini itu menyesuaikan dengan beban atau dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan fisik kas kecil. Nah, perhitungan fisik dana kas kecil dilakukan oleh petugas yang tidak terkait dengan pengelolaan kas kecil. Nah, uang tunai dari benda-benda yang tergolong dalam kas kecil ini dihitung dan dilaporkan secara terperinci mengenai jenis, nilai persatuan dan jumlahnya. Kemudian saldo kas kecil secara fisik harus sama dengan saldo kas berdasarkan catatan. Nah, yang pertama ini kita akan menghitung selisih kas. Nah, selisih kas kecil ini merupakan selisih antara kas menurut catatan dengan kas yang ada menurut perhitungan secara fisik. Nah, jika kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, itu sering disebut dengan kas overage atau selisih kas lebih. Jika keadaan sebaliknya, maka akan disebut dengan cash shortage atau selisih kas kurang. Nah, selisih ini dapat terjadi karena berbagai hal. Yang pertama yaitu kehilangan akibat kekeliruan atas transaksi pertukaran. Yang kedua adalah jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat. Kemudian kejadian ini biasanya terjadi karena tidak tersedia uang pecahan kecil. Nah, yang selanjutnya adanya kesalahan pencatatan dalam jurnal serta tidak menutup kemungkinan adanya uang palsu. Nah, apabila menurut perhitungan fisik dana kas kecilnya itu lebih besar daripada kas yang dicatat, itu kan disebut dengan kas overage. Nah, pencatatan selisih pada laporan keuangan dilakukan dengan cara yang pertama, jika selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian kalau jika selisih kurang dianggap sebagai beban di luar usaha. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dari selisih kas. Nah, selisih kas ini yang pertama yaitu jika selisih yang terjadi karena kesalahan pencatatan atau sebab-sebab lain yang dapat diketahui, maka untuk memperbaikinya harus dilakukan jurnal perbaikan atau koreksi. Nah, contohnya di sini adalah saldo rekening kas pada tanggal 31 Januari 2021 sebesar 4.570.000, tetapi berdasarkan perhitungan secara fisik itu sebesar 4.750.000. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata pembelian peralatan kantor secara tunai pada tanggal 20 Januari itu sebesar 1.570.000, tapi dicatatnya itu 1.750.000. Nah, sehingga di sini kita akan membuat jurnal perbaikannya dengan mendebit kas 180
dan juga mengkredit peralatan kantor sebesar 180. Nah, dari jurnal di sini dapat saya jelaskan bahwa pada saat pembelian pada tanggal 20 Januari 2021 itu seharusnya dicatat dalam jurnal pengeluaran kasnya itu 1.570, namun ternyata dicatat 1.750 sehingga terdapat kelebihan dalam pencatatan pengeluaran kas di sisi kredit sebesar 180. Maka dari itu untuk memperbaikinya rekening kas harus didebit sebesar sejumlah kelebihan tersebut, itu sebesar 180. Nah, selanjutnya yaitu untuk contoh yang kedua, yaitu ketika saldo rekening kas pada tanggal 28 Februari 2021 itu sebesar 9.270.000, tetapi berdasarkan perhitungan secara fisiknya itu sebesar 9.709.770. Setelah dilakukan penelitian, ternyata penerimaan tagihan dari seorang debitur pada tanggal 15 Februari 2021 itu sebesar 1.500.000, tapi dicatatnya itu cuma 1 juta. Sehingga pada saat penerimaan tagihan pada tanggal 15 Januari 2021 itu terdapat kekurangan dalam pencatatan jurnal penerimaan kas pada sisi debit sebesar 500.000. Sehingga untuk memperbaikinya, rekening kas itu harus didebit sejumlah kekurangan tersebut, yaitu jurnalnya, debitnya kas sebesar 500.000 dan juga kreditnya piutang sebesar 500.000. Nah, untuk selisih kas yang selanjutnya, yaitu jika selisih yang terjadi karena sebab-sebab yang belum atau tidak diketahui harus ditampung dalam rekening selisih kas. Nah, contohnya yaitu saldo rekening kas pada tanggal 31 Maret 2021 berjumlah 13.450.000, tetapi jumlah uang kas yang ada sebenarnya itu 13.464.500, sehingga setelah diteliti itu tidak ditemukan sebab-sebabnya, maka selisihnya harus dimasukkan ke dalam rekening selisih kas melalui jurnalnya itu selisih kas sebesar 14.500, kreditnya itu kas sebesar 4.500. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contohnya pada tanggal 30 April 2021 itu saldo rekening kasnya sebesar 15.675. Ternyata uang kas yang ada itu sebesar 15.673.400. Nah, setelah diteliti itu tidak ditemukan sebab-sebabnya, maka selisihnya harus dimasukkan ke dalam rekening selisih kas melalui jurnal, debitnya itu selisih kas sebesar 1.600, kreditnya itu kas sebesar 1.600. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait akuntansi keuangan bagian 4. Nah, untuk bagian terakhir yaitu akuntansi keuangan bagian 5 akan saya upload di Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dari akuntansi keuangan pada bagian 4. Untuk bagian yang selanjutnya, teman-teman dapat klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk video yang selanjutnya ya. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman apabila teman-teman merasa kesulitan dalam memahami materi yang saya jelaskan, teman-teman dapat masuk ke dalam website yang sudah saya buat. Di sana terdapat modul, latihan soal, serta ruang belajar online menggunakan aplikasi Teachme. Nah, untuk link websitenya saya cantumkan di dalam deskripsi box. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan atau mungkin kurang jelas dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.